wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B angkatan 2019 dan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mula Warman. NIM 1905076051. Pada kesempatan kali ini, seperti video-video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apresiasi puisi. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai analisis struktural dan analisis semiotik sajak-sajak Amir Hamzah, di mana materi ini sebelumnya telah dijelaskan oleh kelompok 5. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Sajak pertama yang akan kita bahas yaitu berjudul Padamu Jua. Sajak ini merupakan monolog antara si aku dengan kekasihnya. Di sini kita akan menganalisis dari segi semiotiknya dulu. Seperti yang kita tahu, semiotik merupakan sistem ketandaan. Nah, dalam sajak ini, hubungan antara aku dengan engkau dalam sajak ini digambarkan sebagai hubungan antara sepasang kekasih, antara pemuda-pemudi dengan gadisnya. Tanda-tanda hubungan percintaan ini dapat kita lihat dari berupa kata-kata mesra yang memenuhi sajak ini, seperti aku, engkau, cinta, padamu, kau, melambai pulang, sabar, setia, selalu, kekasihku, rindu rasa, rindu rupa, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua dari segi metafora. Yang kita ketahui, metafora merupakan kata kiasan. Segala cintaku hilang terbang. Nah, ini merupakan salah satu bait yang menunjukkan adanya metafora dalam sajak ini. Di sini cinta itu dikiaskan sebagai burung yang lepas terbang. Dengan demikian, cinta yang abstrak tidak berkokoh itu menjadi konkret. Kemudian kita akan bahas dari segi personifikasinya. Nah, dari segi personifikasi, kita dapat lihat di bait ke-7 yang berbunyi, kasihmu sunyi atau menunggu seorang diri. Ini memberikan gambaran secara nyata, visual akan kesetiaan engkau terhadap si aku. Meskipun aku ini sering melupakan si dia ini karena mencari cinta yang lain. Nah, ini jika kita ibaratkan antara kita dengan Tuhan, di mana sesungguhnya Tuhan itu selalu menantikan kita sebagai manusia dengan penuh kecintaan, meskipun terkadang manusia sering melupakan Tuhan, seperti si aku ini. Kemudian kita akan bahas dari segi kombinasinya, seperti kata rupa tiada, lalu, waktu, mati hari, sesungguhnya merupakan inversi. Inversi semacam itu selain membuat hidup dan liris, juga menjadikan padamu lebih ekspresif. Kemudian kita akan masuk ke sajak kedua, yaitu yang berjudul Barangkali. Di mana dalam sajak ini, engkau yang terasa bertiduran dalam hati si aku adalah sesuatu yang indah, yang halus, atau akasa swarga, yaitu langit surga, yaitu sesuatu yang kuat, tipis-nipis, atau sangat halus dan kecil. Metafora dalam sajak ini selain untuk membuat konkret tanggapan, juga dipergunakan untuk kesejajaran bunyi yang membuat ritmis. Baik, kita akan masuk ke sajak ketiga yang berjudul Hanya Satu. Nah, dalam sajak ini terdapat dua bagian. Yang pertama itu bagian 1 terdiri dari bait 1 sampai 4, kemudian bagian kedua terdiri dari bait 5 sampai 7. Secara ringkasnya, oleh penyair ditunjukkan pada bagian 1 bahwa manusia hanya dapat mengetahui atau mengenal tanda-tanda kebesaran Tuhan. Karena itu, pada bagian kedua, penyair mengemukakan kerinduannya dan hasratnya untuk tetap dekat kepada Tuhan. Kita akan masuk ke sajak keempat, yaitu Tetapi Aku. Dalam bait kedua, untuk kepadatan dipergunakan sinekdoki totum pro parte, atau segala ada menekan dada, mati suara dunia cahaya. Nah, dalam bait ketiga, semangat dalam hati dikiaskan sebagai api yang juga citra visual sehingga tampak hadir di depan. Nah, pada bait kelima ini Tuhan dikiaskan dengan metafora mutiara jiwa. Baik, kita akan masuk ke sajak kelima, yaitu yang berjudul Sebab Dikau. Pada bait pertama dipergunakan metafora-metafora implisit.
Bait kedua, 3, 4, dan kelima merupakan perbandingan epos atau epic simile. Di dalam puisi ini menceritakan si aku dan kekasihnya, yaitu si engkau, adalah boneka yang menyenangkan hati, didalangi oleh kiasan Tuhan yang memainkan manusia sebagai wayang dalam mengatur cerita di dunia ini. Masuk ke sajak ke-6, yaitu yang berjudul Turun Kembali. Pada bait pertama dipergunakan kiasmus untuk penegasan, diikuti kontras untuk menegaskan sekaligus digabungkan dengan pertanyaan retorik yang lebih mempertegas pertanyaan itu. Dalam sajak ini dikemukakan ide bahwa manusia itu tidak bersatu dengan Tuhan. Kemudian kita akan masuk ke sajak ke-7 yang berjudul Insyaf. Nah, dalam sajak ini kita akan menganalisis dari segi struktural dan semiotik, di mana analisis struktural berupa fisik puisi. Di sini terdiri dari tipografi, di mana bisa kita lihat dari sajak ini terdiri dari 5 bait, di mana setiap baitnya terdiri dari 4 baris, dan susunan atau bentuk dari puisi ini yaitu lurus. Kemudian diksi atau pilihan kata. Pada puisi Insyaf ini ada beberapa kata yang kurang familiar dalam bahasa sehari-hari yang jarang kita dengar, seperti dewala yang berarti dinding dan tembok, kemudian ada astana yaitu istana, kemudian ada sapur atau kesedihan, yang keempat melipur atau melenyap, dan yang kelima sempana atau restu, yang ketujuh ripuk atau pecah-pecah, remuk dan hancur. Kemudian ada imaji yang terdapat dalam sajak Insyaf ini ada imaji penglihatan dan imaji pendengaran. Mengapa saya mengatakan imaji penglihatan? Dapat kita lihat dari kalimat pada sajak berikut yang berbunyi, tertegun aku di jalan buntu, gugur tersungkur merenang mata. Kemudian mengapa saya bilang ini termasuk imaji pendengar? Dapat kita lihat dari bait yang berbunyi samar terdengar suara Suwarni. Penggunaan imaji penglihatan dan pendengaran ini mampu membuat pembaca membayangkan peristiwa yang digambarkan dalam puisi secara lebih nyata. Kemudian kata konkret. Pada puisi Insyaf ini kata konkret sesungguhnya yang digunakan yaitu kata bumi, putus, tertahan, dan restu. Kemudian yaitu majas. Nah, dalam sajak ini majas yang digunakan penyair yaitu majas metafora. Contohnya dari bait yang berbunyi runtuh ripuk astana cuaca. Kemudian kita masuk ke analisis semiotik atau analisis batinnya. Di sini terbagi menjadi tema, rasa, nada atau rima, dan amanat. Untuk tema dari puisi Insyaf ini adalah penyesalan, maka dari itulah yang ingin disampaikan oleh si aku dalam bentuk penyesalan dari perilaku buruknya selama ini. Kemudian rasa yang diperoleh dari membaca dan mendengarkan puisi di atas adalah penyesalan bagi tokoh aku yang telah banyak melakukan kesalahan. Nada atau rima yang digunakan dalam puisi tersebut beragam, ada yang akhirannya i, a, u, dan a, i, u. Amanat dari sajak ini ialah pentingnya untuk segera menyadari kesalahan dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi setelah menyesali kesalahan yang telah kita perbuat. Kemudian kita akan masuk ke sajak terakhir yaitu sajak yang berjudul Astana Rela. Di sini seperti sebelumnya saya akan menganalisis struktural atau dari segi fisik sajaknya, kemudian akan menganalisis secara semiotik atau secara batin dari puisi tersebut. Baik, di sini akan kita analisis melalui struktural dulu atau secara fisik. Yang pertama itu ada tipografi. Nah, pada puisi Astana Rela ini terdiri dari 6 bait dengan setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Kemudian diksi pada puisi Astana Rela ini terdapat beberapa kata yang bermakna berbeda yang dengan aslinya, seperti hembusan yang artinya cibiran atau perkataan orang lain, kemudian meninggi atau mendekatkan diri. Kemudian imaji yang terdapat pada puisi adalah imaji penglihatan, seperti pada bait yang berbunyi tilikan tajam mata kepala. Kemudian kata
kata konkret. Kata konkret yang digunakan seperti pada kalimat tiada bersua dalam dunia, yang dapat diartikan sesungguhnya bahwa tidak dapat bertemu di dunia secara langsung. Kemudian ada majas. Majas yang digunakan ialah majas personifikasi, atau gaya bahasa ini seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia, seperti pada kalimat bunga cerca Melayu lipu. Kemudian kita akan masuk ke analisis semiotik atau menganalisis secara batin dari sajak ini. Yang pertama itu ada tema. Tema dari sajak ini merupakan dunia dan akhirat. Kemudian rasa. Rasa di sini yaitu mengungkapkan rasa kesabaran dalam menghadapi cobaan dan yakin bahwa akan ada sesuatu yang dapat kita ambil di akhirat kelak. Atau maksudnya sesuatu atau hikmah dari kesabaran. Nada atau rima di sini memiliki akhiran yang tidak seragam dan tidak berpola acak antar baitnya. Kemudian amanat. Amanat dari sajak ini ialah agar mampu melewati permasalahan dalam hidup yang sering datang. Cara terbaiknya ialah dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, meminta pertolongan hanya kepadanya, berusaha semaksimal mungkin dan tidak selalu mendengarkan cibiran orang lain. Itu merupakan penyampaian terakhir dari video ini. Desi harap video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan komen, like, share, and nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang paling penting yaitu subscribe, karena subscribe itu gratis. Desi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.